mereka menyatakan bahwa tidak mengakui Reza. Dan secara de facto sudah ada pengakuan tadi dari pihak kuasa hukumnya tadi kepada kawan-kawan pers. Nada itu tidak pernah tidak menganggap Reza itu sebagai anak. Garis bawah itu. Yang kedua, kasih sayang tetap dicurahkan. Monggo silakan dibuktikan. Masa kita mau menghilangkan itu semua? Kan tidak. Sentarut konflik panas yang meramaikan polemik internal keluarga selebritis Denada tampak berkembang kian runcing. Dan pada tanggal 29 Januari 2026 kemarin, persoalan panjang berujung gugatan perdata perbuatan melawan hukum itu telah memasuki babak yang baru. Pasalnya, tahap mediasi telah dinyatakan gagal. Dan selanjutnya, proses persidangan akan masuk ke pokok perkara. Namun yang kini mencuri perhatian publik, pihak Denada akhirnya kembali buka suara, usai sempat bungkam cukup lama. Kala itu, mereka pun mengungkap fakta yang mengejutkan, di mana pihak Denada akhirnya memberikan pengakuan secara tersirat kalau Reza merupakan anak biologisnya. Hal itu diungkap oleh Muhammad Iqbal selaku kuasa hukum Denada ketika dimintai komentar pasca agenda mediasi rampung digelar. Di sini kita pertegas tadi terkait masalah permasalahan yang sudah distatementkan sama pihak penggugat. Jadi gini, pihak Denada ini tidak menganggap Reza itu tidak sebagai anak itu, tidak pernah, karena semua juga dipenuhi. Sekolah juga dipenuhi, sudah semua. Denada itu tidak pernah tidak menganggap Reza itu sebagai anak. Garis bawah itu. Yang kedua, kasih sayang tetap dicurahkan. Biaya-biaya tetap dipenuhi. Tidak kurang-kurang. Sekolah juga. Pengakuan tersirat yang diutarakan oleh pihak kuasa hukum Denada tentu berhasil menuai sorotan tajam dari publik. Apalagi, mereka sampai memberikan penegasan jika sang klien selalu memberi naskah kepada Reza. Pengakuan yang berbanding terbalik dari pihak kuasa hukum penggugat yang dengan lantang buka suara bahwa Denada tak pernah sekalipun memberikan sepeser pun naskah kepada sang putra. Sontak saja, pengakuan pihak Denada langsung ditanggapi oleh Ronald Armada selaku kuasa hukum Reza, Dino Rosano, dan Ratih selaku penggugat. Lantas, seperti apa tanggapan tegas dari pihak penggugat? Tadi itu sudah ada skema baru yang alhamdulillah saya dengar juga agak mengenakkan telinga bahwa mereka menyatakan bahwa tidak mengakui Reza. Dan secara de facto sudah ada pengakuan tadi dari pihak kuasa hukumnya tadi kepada kawan-kawan pers bahwa selama ini katanya sudah mengakui Reza itu selaku anaknya, satu. Terus yang kedua sudah menyayangi Reza, dua, dan yang ketiga sudah melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan Reza itu, termasuk katanya sudah pernah memberikan mobil, memberikan nafkah, rumah, dan sebagainya. Itu makanya sebetulnya kan fase itu kan fase di persidangan nantinya, tetapi kalau memang mereka mau mengajak persidangan nanti malah kita buktikan nanti kalau memang sudah terbukti sebaliknya malah itu tidak terpenuhi kan jadinya kan malu sendiri. Itu yang saya sayangkan. Seolah tak cukup memberikan penolakan lewat konferensi pers pasca mediasi, pihak kuasa hukum Reza kembali memberikan komentar tegas soal klaim pemberian naskah dari Denada. Hal itu diutarakan dalam sambungan telewicara tim Cumi-Cumi dengan Andika Megista selaku kuasa hukum pihak penggugat. Lantas, siapkah pihak Reza untuk menampilkan bukti-bukti yang menolak klaim Denada? Serta bagaimanakah pula tanggapan Andika terhadap klaim Denada? Ya, memang tadi kuasa hukum dari pihak kuasa hukum tergugat itu menjelaskan sudah membiayai, membelikan mobil, membelikan rumah, sempat ditempati sampai Januari, sama juga seperti itu.
Jadi sekarang kan kita tinggal membuktikan saja. Kalau memang dia bisa membuktikan transfernya betul ke Reza, yang pertama. Terus memang mobil itu atas nama Reza. Dari administratif loh ya. Memang sertifikat itu sudah atas nama Reza, monggo silakan dibuktikan. Masa kita mau menghilangkan itu semua? Kan tidak. Kalau untuk menjawab keraguan publik, monggo kita siap. Dalam gugatan pun kita juga masukkan kok itu. Kita siap, karena memang dari kuasa hukum dari pihak tergugat ini menyampaikan, mengakui bahwa memang si Reza ini memang putranya, dan mereka merasa memberikan nafkah, menyekolahkan, membelikan rumah, bahkan membelikan mobil. Monggo kita buktikan nanti di persidangan. Saya itu punya bukti transfernya kemarin ini Januari tetap dikirimi ya. Kalau memberi nafkah itu sampai detik ini sih belum pernah ya, setahu saya dari pihak klien kami. Cuma memang 2 atau 3 bulan terakhir ini pernah mengirim. Kalau memberi nafkah dari dia kecil, dari masih bayi, dari merah itu 10 hari itu sampai 24 tahun itu belum pernah sedikit pun. Kalau yang 3 bulan terakhir ini sampai Januari mungkin iya, itu mungkin bukan nafkah. Dan nanti kita akan buktikan di proses persidangan. Kita akan floor semua nanti ke rekan-rekan media terkait pembuktiannya. Yang pasti kan dari pihak tergugat kan harus bisa membuktikan. Dia mendalilkan, memberikan mobil, memberikan rumah, apa memenuhi kebutuhannya si Reza. Kita sama-sama buka nanti di persidangan. Kita buktikan. Di sisi lain, pengakuan terhadap status Reza yang dinyatakan secara tersirat sejatinya bukanlah satu-satunya fakta yang dikuat oleh pihak kuasa hukum Denada ketika dihubungi pasca agenda mediasi selesai diselenggarakan. Karena dalam kesempatan yang sama, Muhammad Iqbal juga mengutarakan bahwa saat ini pihak Denada tengah kebingungan dan mempertanyakan soal apa maksud serta poin penting dari gugatan ini. Pasalnya, Denada sendiri tak pernah sekalipun tidak mengakui Reza sebagai anak kandungnya. Namun kini, pria berusia 24 tahun itu muncul menagih pengakuan. Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui. Semua dikasih ya Mbak. Tidak kekurangan apapun. Lantas ada gugatan ini kan juga ya bingung semua. Bahkan saya sempat tanya, terus drama apa ini? Tidak tahu, sudah masuk tadi. Tak berselang lama usai tercetusnya pertanyaan itu dari mulut kuasa hukum Denada, pihak penggugat sontak memberikan jawaban. Dengan rinci, tim kuasa hukum yang diwakili oleh Ronald Armada itu memberikan penjelasan tentang maksud dari gugatan perdata yang mereka layangkan. Tak terkecuali soal tuntutan ganti rugi sebesar 7 miliar rupiah yang disertakan dalam gugatan. Lantas, seperti apakah jawaban pihak kuasa hukum penggugat? Ada 2 poin yang harus digarisbawahi dari aksentuasi gugatan itu. Yang pertama itu kan memang kan status Reza sebagai anaknya. Tetapi sudah saya nyatakan di dalam keterangan saya atau statement saya sebelumnya di kawan-kawan pers itu bahwa hubungan ya antara Denada dengan pamannya ini kan merupakan hubungan berikat, penitipan anak. Kalau mereka itu sudah menyatakan sudah pernah menafkahi, ya sudah buktikan. Karena saya tidak mempermasalahkan angka, tetapi kalau kita berbicara, sekali lagi saya ulangi, ketika kita berbicara tentang konteks 1365 on rahmatadat itu, maka kausalitas adanya kerugian itu harus ada. Makanya angka harus ada. Kenapa kok formulasi 7M? Ya, kalau kita berbicara tentang konteks 7M itu ya sudahlah, kita asal-asalan nulis kok. Yang sepatutnya kalau menurut kacamata teman-teman saya atau netizen itu kurang patut atau terlalu banyak, sepatutnya berapa? Itu pun saya nggak terlalu memperhitungkan masalah itu. Yang penting fase yang pertama saya sudah terpenuhi, yaitu adanya pengakuan Reza. Sekarang karena dia itu sudah melakukan pendoliman terhadap
tergugat 2 dan tergugat 3 yang inkasu adalah paman dan tantenya yang mengasuh anaknya, ya kan, yang menceboki anaknya kan begitu, yang menidurkan anaknya ketika sakit. Nah, itu yang harus juga diperhitungkan. Karena apa? Karena rasa terima kasih secara lisan aja tidak pernah terucap di mulutnya Denada, kan begitu. Itu makanya harus saya berikan pelajaran, ya, harus saya kasih pembelajaran secara adab melalui putusan pengadilan ini, termasuk pula nanti pembubaran angka itu. Entah apa yang akan terjadi ke depannya. Namun yang pasti, tahap mediasi sudah dinyatakan gagal dan persidangan dilanjut kepada pokok perkara. Meski begitu, pihak Denada sendiri masih membuka pintu sebesar-besarnya bila mana Resa memiliki niat untuk menjalankan mediasi secara kekeluargaan di luar ruang pengadilan. Menariknya, hal itu sontak dibantah oleh pihak Resa. Mereka bahkan mempertanyakan keseriusan pihak Denada terkait ajakan itu, mengingat Denada diduga memblokir kontak para penggugat. Denada tadi kebetulan ada kepentingan, ya, tuntutan profesi, jadi tidak datang. Terus mediasi gagal dalam perkara ini sehingga lanjut ke pokok perkara. Dan namun kan tidak menutup kemungkinan nanti apabila di tengah perjalanan itu ada perdamaian, ya tetap kita upayakan. Nggak ada. Jadi saya bingung, ini media ingin ada komunikasi di luar persidangan maupun dalam persidangan ini yang pengen siapa kok yang ngebet kita? Kan lucu. Tapi dari pihak tergugat berbicara kepada rekan-rekan media pengennya diselesaikan secara kekeluargaan yang mana lah, wong mereka aja tidak mau buka pintu buat kita kok. Jadi penggugat yang diblokir oleh pihak tergugat sudah dari lama. Pertama. Yang kedua, memang saat adanya kejadian ini, terakhir WA yang dikirimkan oleh Denada kepada Resa itu I will love you, apapun yang terjadi I will love you, seperti itu kalau nggak salah. Yang kedua, memang tidak ada komunikasi, nggak bisa komunikasi. Kita dari pihak penggugat kan membuka pintu untuk komunikasi baik di dalam ataupun di luar persidangan. Tapi tidak pernah ada komunikasi. Tergugat tidak pernah menghubungi kami. Tidak ada pihak keluarga yang datang ke klien kami, ke prinsipal kami, itu tidak ada. Jadi yang sebenarnya ingin menyelesaikan secara kekeluargaan itu siapa? Beberapa saudara mengetahui kan kalau Resa di Jakarta. Tidak ada yang menghubungi kita. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.